Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dan mempresentasikannya di hadapan Bapak dan Ibu dosen penguji. Yang terhormat Profesor Dr. Haja Ais Iti Rohaiti MPD selaku dosen pembimbing 1, Ibu Eka Senjayawati MPD selaku dosen pembimbing 2, serta Bapak Ibu dosen penguji yang saya hormati. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Cici Alfariani, mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKIP Siliwangi. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil penelitian skripsi yang telah saya laksanakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan. Adapun judul penelitian saya adalah penerapan model based learning untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa pada kelas 3 sekolah dasar. Kemampuan pemahaman konsep matematika adalah kemampuan menyerap dan memahami ide-ide matematika. Dalam memahami konsep merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh siswa dalam pembelajaran matematika. Hal ini karena pemahaman konsep merupakan aspek yang sangat penting dalam pembelajaran, di mana dengan memahami konsep, peserta didik dapat mengembangkan kemampuannya dalam setiap materi pelajaran. Selain itu, dengan memahami konsep matematika, maka siswa lebih mudah dalam mempelajari matematika tingkat lanjut. Hal tersebut memiliki arti bahwa ketika pembelajaran matematika, siswa diharapkan dapat mengerti konsep dengan baik, sehingga mampu mengerjakan soal dan dapat menerapkan pembelajaran di kehidupan nyata. Sayangnya, berdasarkan pengamatan dan studi awal yang telah saya laksanakan di SDN Garuda, Kecamatan Cisarua, ditemukan bahwa minat pembelajaran matematika masih rendah. Hal ini berdampak langsung pada rendahnya kemampuan pemahaman konsep, khususnya pada materi pecahan. Selain itu, guru mengalami kesulitan dalam menentukan model pembelajaran yang sesuai untuk meningkatkan pemahaman konsep matematis. Model yang digunakan bersifat monoton dan belum melibatkan siswa secara aktif. Oleh karena itu, perlu pendekatan yang dapat memandu dan mengarahkan siswa dalam memahami materi pecahan secara sistematis. Salah satunya dengan menggunakan model problem-based learning. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dirumuskan 3 pertanyaan utama. Pertama, apakah peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematika siswa kelas 3 yang pembelajarannya menggunakan model problem-based learning lebih baik dari kelas yang pembelajarannya konvensional? 2. Bagaimana penerapan model problem-based learning berbantuan media pecahan dalam meningkatkan pemahaman matematika siswa pada kelas 3? Bagaimana respon guru dan siswa dalam melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model problem-based learning berbantuan media pecahan? Kemudian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematika siswa kelas 3 yang pembelajarannya menggunakan model problem-based learning lebih baik dari kelas yang pembelajarannya konvensional. 2. Mendeskripsikan penerapan model problem-based learning berbantuan media pecahan dalam meningkatkan pemahaman matematika siswa pada kelas 3. 3. Menganalisis respon guru dan siswa dalam melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model problem-based learning berbantuan media pecahan. Di bab 2 ini ada kajian teori, yaitu mengenai pertama pemahaman konsep. Pemahaman konsep matematika harus diajarkan sejak siswa berada di sekolah dasar. Pemahaman konsep merupakan faktor penting dalam kegiatan pembelajaran. Pemahaman konsep merupakan tujuan dari pembelajaran matematika. Ketika siswa sudah mengerti konsep matematika, maka siswa tersebut akan lebih mudah menyelesaikan masalah dalam pembelajaran matematika. Pemahaman konsep matematika kepada siswa di sekolah dasar tidak terlepas dari peran guru. Guru harus mampu menyampaikan konsep matematika secara baik dan menarik. Guru juga harus mampu membangun pemahaman konsep kepada siswa. Kegiatan pemahaman konsep terhadap siswa tidak selamanya dilakukan di dalam kelas. Siswa mampu memahami konsep matematika melalui kegiatan sehari-hari. Pengalaman dalam kegiatan sehari-hari. Saat ini banyak guru yang mengajarkan matematika hanya dengan menyampaikan materi kepada siswa, sehingga siswa hanya mampu menyelesaikan permasalahan matematika tanpa mengerti penyelesaian tersebut. Siswa merasa kesulitan dalam menyelesaikan persoalan matematika dengan kompeten apabila siswa tidak memiliki pemahaman konsep yang tepat. Selanjutnya mengenai pembelajaran matematika. Pembelajaran matematika merupakan proses interaksi antara guru dan siswa di mana siswa membangun pemahaman tentang konsep.
prinsip dan keterampilan. Matematika melalui pengalaman belajar yang terencana serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Tujuan pembelajaran matematika tidak hanya mencakup penguasaan konsep, tetapi juga pengembangan kemampuan berpikir logis, kreatif, dan kemampuan pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya mengenai model problem-based learning. Model pembelajaran ini merupakan model yang melibatkan siswa dalam bekerja kelompok untuk menentukan solusi atas permasalahan dunia nyata. Pertanyaan-pertanyaan tersebut bertujuan untuk merangsang minat serta meningkatkan kemampuan analisis dan kritis siswa dalam memahami materi. Selanjutnya mengenai media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dipergunakan untuk memberikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar sehingga dapat memancing perhatian dan minat siswa dalam belajar. Media pembelajaran sangat penting dalam proses pembelajaran karena dengan media pembelajaran peserta didik akan lebih mudah tertarik dan fokus dengan pembelajaran sehingga bisa berpengaruh terhadap hasil belajar. Pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengatasi kesulitan siswa pada materi pecahan yaitu dengan menggunakan media pizza pecahan. Di bab 3 ada metode penelitian. Metode penelitian dan desain yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan mixed method atau pendekatan campuran. Metode ini dipilih sesuai dengan karakteristik pertanyaan penelitian yang hendak dijawab meliputi outcome dari proses yang menggabungkan hasil analisis data kuantitatif dan kualitatif. Subjek penelitian ini adalah kelas 3 sekolah dasar yang berlokasi di salah satu sekolah negeri di Kecamatan Cisarua, yaitu SDN Garuda dengan jumlah 30 orang siswa. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Yang pertama ada tes berupa esai, pre-test, dan post-test. Yang kedua ada non-test berupa observasi, wawancara, dan angkat siswa. Teknik pengumpulan dan pengolahan data. Yang pertama, data kuantitatif diolah dengan statistika inferensial menggunakan SPSS. Yang kedua, data kualitatif dilakukan secara teratur melalui penjabaran kategori dan penggabungan. 4. Hasil penelitian. Pertama, peningkatan kemampuan pemahaman konsep menggunakan model problem-based learning. Analisis data hasil penelitian ini yaitu sebuah data yang berbentuk numerik atau nilai tes kemampuan pemahaman konsep matematis siswa yaitu dengan nilai pre-test atau nilai awal dan post-test nilai akhir yang dihitung menggunakan enggain, kemudian uji normalitas, uji homogenitas, dan uji T atau paired sample t-test untuk melihat bagaimana peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa setelah menggunakan model problem-based learning. Pertama, uji normalitas berdasarkan tabel output pada bagian Shapiro-Wilk untuk nilai pre-test dan post-test kelas eksperimen sebesar 0,304 dan kelas kontrol sebesar 0,368, keduanya lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan kedua nilai tersebut berdistribusi normal. Kedua, uji homogenitas. Berdasarkan tabel di atas didapatkan nilai shift based on mean adalah 0,085 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa varians data kelas post-test eksperimen dan kelas post-test kontrol adalah sama atau homogen dan uji independent sample t-test sudah terpenuhi. Selanjutnya, uji paired sample t-test. Berdasarkan tabel di atas, equal variance assume diperoleh nilai C 2 paired sebesar 0,000 dan dibagi 2 hasilnya sebesar 0,000. Karena 0,000 lebih kecil atau sama dengan dari 0,05, maka H0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematika siswa kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. Oleh karena itu, model pembelajaran yang diterapkan pada kelas eksperimen memberikan dampak yang efektif daripada kelas kontrol yang pembelajarannya menggunakan metode konvensional. Yang terakhir, uji enggain. Berdasarkan hasil uji enggain, pada tabel dapat dilihat bahwa rata-rata hasil uji enggain sebesar 0,71, maka dapat dikategorikan tinggi dengan hasil data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa HA diterima karena pada hasil menunjukkan rata-rata tinggi. Artinya, terdapat peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis pada pembelajaran matematika dengan menggunakan model problem-based learning.
Yang kedua, hasil penelitian penerapan model problem-based learning berbantuan media bisa pecahan dalam meningkatkan pemahaman konsep matematis. Penerapan model problem-based learning berjalan dengan sangat baik. Siswa menunjukkan perubahan sikap yang signifikan. Mereka lebih aktif dalam menjawab pertanyaan dan berdiskusi. Siswa yang awalnya pasif menjadi lebih berani dan terlibat dalam kegiatan belajar. Guru mengatakan bahwa model problem-based learning memudahkan mereka dalam membimbing dan mengevaluasi pemahaman siswa. Penelitian yang ketiga yaitu respon guru dan siswa dalam melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model problem-based learning berbantuan media bisa pecahan. Berdasarkan hasil angket, sebanyak 85% siswa memberikan respon sangat baik terhadap model ini. Mereka merasa terbantu dalam memahami pemahaman konsep matematis siswa. Sementara itu, guru juga memberikan respon positif dan menyatakan metode atau model ini sangat efektif dan layak dalam pembelajaran matematika. Bab 5, kesimpulan dan saran. Pertama, model problem-based learning terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa kelas 3 SD. Dilihat dari kelas eksperimen yang menggunakan model problem-based learning lebih baik daripada kelas kontrol yang menggunakan metode konvensional. Kedua, penerapan pembelajaran model problem-based learning berlangsung dengan baik ditandai oleh peningkatan kemampuan siswa atau keaktifan siswa. Ketiga, respon dari siswa dan guru sangat positif yang menunjukkan bahwa model ini dapat diterapkan dalam pembelajaran matematika. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari bahwa penelitian ini banyak keterbatasan, namun saya berharap hasil ini dapat menjadi kontribusi kecil dalam dunia pendidikan, khususnya dalam pembelajaran matematika. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dosen penguji. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.